Nah, teman-teman, kali ini kita akan berbicara langsung dengan Pak Ari Christopher, yaitu CEO dari Subaru Indonesia. Pak Ari, apa kabarnya? Baik, apa kabar? Sebelumnya Pak, selamat dulu Subaru akhirnya comeback ke Indonesia dan langsung membawa lini terbarunya ya Pak. Terima kasih. Tapi Pak, yang jadi pertanyaan dari Detikers dan juga kemarin pada saat gaung awal Subaru masuk ke Indonesia itu, ini berarti apa yang baru ya Pak? Yes, benar. Apa yang baru? Di bawah naungan PT apa Pak? Di bawah naungan PT Plaza Automega. Plaza Automega itu merupakan anak perusahaan dari Plaza Capital Group. Oke. Berarti rumor-rumor soal bukan dengan PT yang lama lagi itu terjawab akhirnya Pak Ari. Iya, yang pasti memang kita tidak ada hubungannya lagi dengan yang lama. Berarti Pak Ari, tapi walaupun nggak ada hubungannya, tapi kan pasti jadi tantangan ya Pak Ari ya, karena akhirnya brand ini harus membawa lagi kepercayaan konsumen ya sebenarnya. Iya. Gimana Pak Ari tantangannya? Tantangannya menurut saya di negara ini adalah kalau kita mau berbisnis otomotif, kita harus mempunyai komitmen dan konsistensi yang jelas. Jadi seberapa besar komitmen kita terhadap produk ini di Indonesia dan bagaimana konsistensi kita dan bagaimana kita menjalankan bisnis ini secara berkesinambungan. Baik dalam jangka waktu yang dekat, menengah, dan juga jangka waktu yang panjang. Jadi menurut saya kalau kita bisa melakukan 3 hal tersebut, saya percaya bahwa kepercayaan terhadap Subaru di Indonesia bisa kembali lagi. Pastinya selain pengen datengin konsumen lama datang lagi, pastinya kan pengen buka pasar yang lebih luas ya Pak Ari. Pasti, ya. Kira-kira rencana awal ini jaringan yang mau lagi dibangun di mana aja Pak Ari Subaru Indonesia? Memang saat ini kita baru punya satu di Alam Sutra, Tangerang. Tapi sesuai berjalannya waktu kita akan membuka beberapa network kami yang lain, baik itu di wilayah Jabodetabek maupun juga di luar Jakarta, bahkan juga di luar Jawa. Jadi memang ada beberapa planning kita yang sudah kita canangkan sampai 5 tahun ke depan. Kita mempunyai target kita akan membuka kurang lebih sekitar 10 cabang Subaru yang ada di Indonesia. Cabang itu meliputi sales dan after sales. Yes, jadi kalau yang namanya cabang pasti komplit 3S, Sales, Service, and Spare Part. Pak Ari, kita tahu kalau Subaru ini brand Jepang yang besar, legendaris juga. Tapi kita tahu juga di Indonesia ini pemain Jepang itu nggak sedikit dan besar-besar maksudnya kan lebih dewasa. Gimana Pak Ari menjawab tantangan itu Pak Ari? Itulah Subaru. Subaru itu is very unique. Kita itu berada di market yang cukup niche dan kita memiliki core teknologi yang tidak dimiliki oleh pesaing kita. Contohnya satu adalah Subaru Global Platform, Subaru Boxer Engine, dan juga Symmetrical All-Wheel Drive. 3 hal itu yang menurut saya merupakan poin positif penting bagi Subaru yang hampir tidak dimiliki oleh pesaing-pesaing kami yang ada di Indonesia. Tapi kan jadi tantangannya adalah saya sendiri kalau pakai Subaru ya udah tahu karakternya kurang lebih gimana, tapi kan rasanya pengen jelasin ke orang-orang yang lebih bukan petrol head itu kan ya, tantangan sendiri juga ya Pak Ari ya. Itulah yang namanya Subaru, driving experience itu sangat penting. Jadi orang harus bisa mencoba. Orang harus bisa mencoba untuk jatuh cinta terhadap Subaru. Karena itu kita memang selalu encourage bahwa orang harus diberikan driving experience. Once orang udah mengalami driving experience ini terhadap Subaru, rasanya nggak ada yang nggak jatuh cinta sih. Kan kita tahu kalau Forester ini akhirnya tiba ke Indonesia, masuk ke Indonesia dan didatangkan langsung utuh dari Jepang ya Pak? Betul. Kenapa enggak? Kita tahu kalau Subaru di negara-negara terakhir ada pabriknya. Justru inilah kita mendapatkan privilege pada saat kami ditunjuk menjadi APM Subaru di Indonesia di tahun 2020 awal. Kami disyaratkan oleh Subaru Corporation Jepang untuk mengambil mobil kami, mengambil seluruh line up Subaru yang kami pasarkan di Indonesia hanya dari Jepang. Jadi 100% line up model Subaru yang akan ada di Indonesia itu semuanya kami datangkan secara utuh dari Jepang.
dan hanya dari Jepang. Jadi menurut saya ini juga merupakan keuntungan tersendiri bagi customer-customer Subaru yang ada di Indonesia, bahwa mereka memiliki Subaru, mobil-mobil mereka adalah full CBU dari Jepang. Iya, iya. Berarti Pak Ari kalau saat ini selain ada Forester, tadi kan Pak Ari juga udah nyinggung kan ada berapa lini. Khususnya di tahun ini kira-kira target beberapa model yang meluncur Pak Ari? Ada beberapa model yang akan kita luncurkan di tahun ini. Cuman saya belum bisa bocorin dari sekarang, belum bisa informasikan dari sekarang. Nanti aja ditunggu. Bisa juga ngelihat perkembangannya, update-nya dari Instagram kami di Subaru Indonesia. Dan ya di situ pasti akan ada update-update lah. Keseruannya di situ. Nanti teaser apa lagi nih akan muncul, terus kegiatan apa lagi nih akan kita lakukan. Itu silahkan diikuti. Dari channel sosial media kami dan juga dari untuk teman-teman jurnalis yang mungkin nanti akan kita update juga. Pak Ari, mungkin beberapa pertanyaan terakhir ini, isu yang sekarang lagi rame adalah pabrikan otomotif sekarang terdampak semua ya sama krisis chip semiconductor. Dan kita tahu kalau Subaru Global juga mengurangi produksi karena hal tersebut. Konsumen Indonesia nanti akan kena dampaknya nggak Pak Ari? Mungkin kuota terkurang, jadi jualan nggak bisa lebih banyak atau gimana tuh Pak Ari? Rasanya untuk isu semiconductor nggak ada yang bisa lepas dari itu ya. Merek apapun, di negara manapun, tidak hanya di Indonesia, rasanya worldwide di seluruh negara. Dan nggak hanya merek Subaru aja, merek-merek lain juga pasti nggak ada yang bisa lepas dari itu. Tapi nggak usah khawatir karena memang kami sudah mengantisipasi dari awal. Jadi yang namanya Subaru sudah ada strategi-strategi khusus yang akan kami jalankan sehingga sedapat mungkin supply terhadap ke customer kami, ke konsumen kami tidak terlalu terganggu. Oke. Pak Ari terakhir banget ini. Walaupun ya kalau saya pun akhirnya bisa berkesempatan beli Subaru, bangga juga sih kalau punya mobil yang dari CBU Jepang. Tapi kayaknya alangkah lebih kalau akhirnya sudah dibuat Indonesia Pak Ari. Soal pabrik. Gini, memang kan kalau kita mau melakukan kalau kita mau melakukan CKD kan nggak semudah itu. Artinya kita harus melakukan studi yang panjang, studi yang cukup panjang, dan juga kita harus berkomunikasi secara intens juga dengan prinsipal kami. Jadi memang saat ini saya belum bisa bicara apa-apa mengenai yang tadi ditanyakan. Tapi ya itulah yang saya bisa jawab adalah kalau kita mau melakukan CKD, yang pasti kan kita harus benar-benar make sure bahwa semua infrastrukturnya untuk production ini mendukung semua. Dan itu tidak bisa kita siapkan dalam waktu yang pendek. Sedangkan kita mulai juga belum. Kalau gitu Pak Ari, terima kasih banyak informasinya. Semoga konsisten ya Pak Ari, seperti yang tadi Pak Ari. Ya, konsisten itu harus yang paling utama menurut saya. Mungkin banyak juga petrolhead yang akhirnya berkesempatan pakai Subaru ini. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih, sama-sama.